Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 5. Peninggalan sejarah di Kabupaten Tulungagung. Situs-situs atau tempat bersejarah di Tulungagung. Sejarah adalah cerita tentang kehidupan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Peninggalan sejarah adalah warisan masa lampau yang mempunyai nilai sejarah. Ada bermacam-macam bentuk peninggalan sejarah. Di antaranya adalah berupa fosil, peralatan dari masa lampau, prasasti, patung, bangunan, naskah, dan cerita atau hikayat. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang manusia dan hewan atau tumbuhan yang membatu. Umumnya, fosil-fosil itu sudah berumur jutaan tahun, dan dari fosil-fosil itu kita bisa mengetahui kehidupan pada zaman purba. Peralatan dari zaman dulu. Ada banyak peninggalan berupa peralatan yang dipakai pada zaman dulu. Peralatan ini digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan bertani. Ada yang terbuat dari logam, tulang, dan batu. Kemudian prasasti. Prasasti adalah tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan ini ditulis pada batu, emas, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Prasasti biasanya berisi cerita tentang suatu kerajaan. Kemudian patung atau arca. Kebanyakan patung atau arca ini berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Bangunan yang bernilai sejarah di Indonesia ada banyak sekali, di antaranya adalah candi, kemudian Keraton Yogyakarta, ada Masjid Majan, dan juga ada Benteng Pandeglang. Itu berada di Yogyakarta. Situs-situs atau tempat bersejarah di Tulungagung. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik itu di darat, di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, bergerak maupun tidak, bersatu atau kelompok, atau sisanya yang berhubungan dengan kebudayaan dan sejarah manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi ruang berdinding dan beratap. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Kawasan cagar budaya adalah suatu ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Di Kabupaten Tulungagung terdapat berbagai situs cagar budaya yang tersebar di berbagai daerah. Berikut beberapa situs purbakala yang sekarang masih ada di Tulungagung, antara lain Candi Penampian dan situs Joko Budo di Sendang, situs Setono Inggil Astono Gedong di Sukodono, situs Tulungrejo di Kecamatan Karangrejo, Candi Gayatri di Desa Boyolangu, Gua Tritis di Desa Tanggung Campur Darat, situs Kanigoro di Campur Darat,
Gua Silomangkleng di Desa Sanggeran, Boyolangu, Candi Dadi di Desa Wajak Kidul, Boyolangu, Candi Jo Ngampel di Kecamatan Kalidawir, Candi Miri Gambar Ampling Darmo, dan Gua Pasir di Kecamatan Sumber Gempol. Situs Area Jeding di Kecamatan Rejotangan, Candi Cungkup atau Candi Sanggeran di Sanggeran, Kecamatan Boyolangu. Masjid Majan terletak di Desa Majan, Kedungwaru, Masjid Tawangsari di Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, dan Masjid Winong di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru. Untuk selanjutnya akan kita ulas beberapa situs yang berada di Kabupaten Tulungagung. Yang pertama adalah situs Candi Penampian. Candi Penampian atau Candi Asmoro Bangun berada di dataran tinggi sebelah selatan Gunung Wilis dengan ketinggian 974 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Kediri abad ke-10 Masehi. Di candi ini ada dua prasasti yang dibahankan pada batuan andesit dan lempengan tembaga. Candi ini merupakan sebuah candi berpundak teras yang membujur barat ke timur, yang terdiri dari 3 teras dan ketinggian kurang lebih 9 meter. Teras 1 adalah tempat berdirinya prasasti Tinulat. Teras 2 hanya terdapat Makara bermahkota. Teras 3 terdapat sebuah tangga masuk di tengah yang menghubungkan teras ketiga dan teras kedua. Situs selanjutnya yang ada di Tulungagung yaitu situs Candi Gayatri. Candi ini terletak di pemukiman penduduk Dusun Dadapan Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu. Menurut penelitian, Candi Gayatri merupakan makam Raja Gayatri. Bentuk arca menggambarkan perwujudan Dhyani Buddha Wairocana dengan duduk di atas pasanan berhias daun teratai. Melihat bangunan candi tersebut diperkirakan sebagai tempat pemujaan, dan selain berfungsi sebagai tempat pemujaan juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Gayatri. Situs Candi Boyolangu atau Candi Gayatri tersebut terbentuk dari batu bata yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, pemerintahan Hayam Wuruk. Candi Gayatri sebenarnya tidak dapat direkonstruksi lagi karena kerusakannya yang sangat parah. Situs selanjutnya adalah situs Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan ini lebih terkenal dengan nama Candi Cungkup. Dinamakan Candi Sanggrahan karena terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu. Bangunan Candi Sanggrahan ini terbuat dari batu andesit, yaitu batu kali. Diperkirakan berdiri pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-13. Fungsi utama Candi Sanggrahan sebagai tempat pemujaan. Candi Sanggrahan diduga sebagai tempat yang digunakan untuk beristirahatnya rombongan pembawa jenazah seorang Raja Majapahit bernama Tri Buana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardana atau Gayatri. Sangat disayangkan Candi Sanggrahan ini tidak dapat direkonstruksi lagi karena kerusakannya yang sangat parah, khususnya pada bagian atap. Situs selanjutnya yang ada di Tulungagung yaitu situs Candi Dadi. Candi Dadi ini berada di atas perbukitan Wajak Selatan, tepatnya di Dusun Mojo, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu. Di bagian tengah bangunan candi ini terdapat sumur dengan kedalaman 3,5 meter dan diameter 3,5 meter. Candi ini berbahan batu andesit tanpa tangga. Di atas batu tersebut terdiri dengan lina segi 8 dan diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Sumur yang terdapat di dalam bangunan Candi Dadi ini diduga dipakai sebagai tempat pengakuan para tokoh penguasa. Dan yang terakhir adalah masjid-masjid peninggalan sejarah di Tulungagung, yaitu ada Masjid Tawangsari yang terletak di Desa Tawangsari, dan Masjid Winong yang terletak di Desa
Nah, Winong Kedungwaru, dan yang terakhir adalah Masjid Majan, juga terletak di Kecamatan Kedungwaru. Demikian sedikit ringkasan materi dari Pak Arif mengenai situs-situs yang ada di Kabupaten Temanggung. Selebihnya bisa anak-anak baca sendiri dari buku Kalpataru. Untuk selanjutnya, untuk tugas anak-anak silakan mengerjakan tugas 1 halaman 13 sampai halaman 14. Sekian dari Pak Arif. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.